Di bab 13 ini kita akan membahas siklus pengeluaran eh, dari mulai kegiatan pembelian sampai pengeluaran kas atau membayar ke pemasok. Ini adalah lanjutan dari bab 12 yang minggu lalu yang kita bahas tentang siklus pendapatan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah membahas aktivitas dasar dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dengan siklus pengeluaran, kemudian juga mengidentifikasi ancaman yang ada dan apa saja pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut. Yang kedua, menjelaskan proses dan keputusan yang penting dalam pemesanan barang dan jasa, mengidentifikasi ancaman dan juga pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko tersebut atau ancaman tersebut. Setelah proses pemesanan barang, maka kemudian yang ketiga adalah menjelaskan proses dan keputusan yang penting dalam penerimaan barang dari pemasok, kemudian juga mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada, dan menjelaskan tentang pengendalian apa yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut. Tujuan pembelajaran yang keempat atau selanjutnya adalah menjelaskan proses dan keputusan yang penting yang ada dalam menyetujui tagihan dari pemasok dan mengidentifikasi ancaman yang ada serta menjelaskan pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan proses dan keputusan yang penting terkait dengan pengeluaran kas atau pembayaran kas kepada pemasok, mengidentifikasi ancaman-ancaman yang umum pada aktivitas pengeluaran kas, dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Ada berbagai aktivitas yang dijalankan dalam siklus pengeluaran dan mungkin berbeda-beda antar perusahaan. Namun demikian, kita dapat mengelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah pemesanan, memesan bahan baku, perlengkapan kantor, atau layanan. Yang kedua, setelah bahan baku dipesan, maka kemudian perusahaan akan menerima bahan baku, perlengkapan kantor, ataupun layanan yang dipesan dari pemasok. Yang ketiga, setelah barang diterima, biasanya perusahaan juga akan mendapatkan tagihan atau invoice dari pemasok. Invoice tersebut harus disetujui dulu sebelum dibayarkan. Persetujuan ini biasanya nanti akan membandingkan atau melakukan rekonsiliasi antara dokumen permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang dari pemasok. Jika ketiga dokumen tersebut sudah sama, maka kemudian proses berikutnya yang terakhir adalah proses mengeluarkan kas untuk membayar tagihan dari pemasok. Berikut ini adalah diagram konteks pada siklus pengeluaran. Kita lihat ada sekitar 6 external entities. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan ketika dia menerima pesanan dari pelanggan dan mendapati bahwa barang yang dipesan dari pelanggan ternyata tidak ada, maka siklus pendapatan ini akan mengirimkan back order, dalam artian akan memesan ke bagian pengadaan untuk dipesankan barang yang diminta oleh pelanggan. Setelah barang diterima, maka barang tersebut kemudian dikirimkan ke revenue cycle. Di inventory control di sini terkait dengan berapa jumlah persediaan yang ada, berapa kebutuhannya secara fisik, kemudian nanti seketika jumlah persediaan di bawah dari yang kita kenal dengan istilah reorder point, maka kemudian inventory control akan memberikan semacam perintah kepada expenditure cycles untuk segera memesan barang. Barang diterima, kemudian diberikan ke gudang. Kemudian various department, mungkin ada bagian-bagian, misalnya bagian akuntansi, dia membutuhkan kertas, maka kebutuhannya kemudian dimintakan ke bagian pembelian untuk melakukan pembelian.
Ketika barang diterima diberikan ke bagian akuntansi tadi misalnya. Production cycle di sini, siklus produksi adalah siklus yang aktivitasnya merubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemungkinan dia akan meminta kebutuhan bahan baku ke expenditure cycles untuk segera dibelikan jika bahan baku yang ada di bawah reorder point. Ketika barang diterima akan dikirimkan ke bagian production cycle. General ledger cycle di sini akan menerima data dari expenditure cycle terkait dengan data pembelian dan data pembayaran kasnya. Kemudian expenditure cycle juga berhubungan dengan pemasok sebagai external entities. Expenditure cycles akan memberikan purchase order pada pemasok. Pemasok akan memberikan barang dan jasa berikut invoice. Dan ketika sudah disetujui untuk dibayar, maka kemudian ada pembayaran ke pemasok. Ini adalah data flow diagram tingkat 0 untuk siklus pengeluaran. Kita lihat ada 4 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah pemesanan barang. Yang kedua, penerimaan barang dari pemasok. Yang ketiga, menyetujui tagihan dari pemasok. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pengeluaran kas. Di bagian pemesanan barang, kita lihat pemesanan barang bisa dipicu oleh pertama dari berbagai departemen yang melakukan permintaan atau permohonan pembelian. Jadi umumnya perusahaan melakukan sentralisasi pembelian bahan baku, perlengkapan kantor maupun yang lain-lainnya di bagian pembelian. Jadi ada kemungkinan ada departemen yang meminta pembelian barang kepada bagian pembelian. Atau juga inventory control di sini yang melakukan pengendalian atas persediaan. Jika kuantitas persediaan sudah di bawah reorder point atau mencapai reorder point, maka kemudian inventory control akan membuat dokumen permintaan atau permohonan pembelian, purchase requisition, dan mengirimkannya ke bagian pembelian. Bagian pembelian atas purchase requisition atau permohonan barang tersebut kemudian akan membuat dokumen namanya adalah purchase order atau order pembelian. Order pembelian ini akan dikirimkan ke pemasok. Pemasok kemudian akan mengirimkan barang yang dipesan oleh perusahaan. Kemudian ini akan men-trigger atau memicu aktivitas yang berikutnya adalah aktivitas menerima barang dari pemasok. Bagian penerimaan ini harus menghitung berapa jumlah barang yang diterima, kuantitasnya, barangnya barang apa, dan bagaimana kualitasnya. Kemudian bagian penerimaan ini akan membuat dokumen yang disebut dengan laporan penerimaan barang yang akan dikirimkan bersamaan dengan barang yang diterima ke bagian gudang persediaan. Berikutnya adalah aktivitas persetujuan tagihan dari pemasok. Di bagian ini, aktivitasnya adalah menyetujui tagihan yang diterima oleh pemasok dengan melakukan rekonsiliasi atau membandingkan antara purchase order, receiving report atau laporan penerimaan, dan invoice yang diterima dari pemasok. Pastikan bahwa 3 dokumen tersebut sudah sama dalam hal barang yang dipesan, barang yang ditagihkan itu adalah benar barang yang dipesan dan memang barang yang sudah diterima oleh perusahaan. Sudah tepat dalam hal jumlah yang diterima, yang dipesan, dan yang ditagihkan harus sama. Begitu juga dengan kualitasnya. Ketika sudah direkonsiliasikan ketiga dokumen tersebut, maka kemudian akan memicu aktivitas berikutnya yaitu melakukan pembayaran. Pembayaran ini bisa menggunakan cek, bisa menggunakan giro, atau menggunakan electronic fund transfer, atau membayar tunai, dan kemudian melakukan pemutakhiran atas saldo yang ada di akun utang dagang pada buku besar dan buku besar pembantu utang dagang atau juga kita kenal dengan istilah kartu utang. Gambar selanjutnya adalah data flow diagram tingkat 1 untuk aktivitas pemesanan. Di sini diperlihatkan rincian apa saja yang dilakukan dalam aktivitas pemesanan. Yang pertama adalah menentukan apa barang yang akan dipesan ke pemasok.
ada berbagai sumber untuk menentukan apa yang akan dipesan. Yang pertama adalah dari siklus pendapatan. Mungkin ada barang yang dipesan oleh pelanggan yang ternyata sudah tidak ada lagi di gudang persediaan barang perusahaan, maka kemudian revenue cycle melakukan back order atau akan memesan barang kepada pemasok. Eh, Kemudian mungkin dari internal control, pengendalian persediaan dan berbagai departemen yang lainnya meminta dengan menggunakan dokumen purchase requisition untuk meminta barang yang akan dipesan. Setelah diketahui barang yang dipesan apa, maka langkah berikutnya adalah memilih pemasok yang akan dipesan barangnya. Pastikan bahwa pemasok ini adalah pemasok yang memang sudah terdaftar di perusahaan. Jika ada barang yang harus dibeli dari pemasok yang belum terdaftar, maka harus ada pencarian pemasok, biasanya lebih dari 2, biasanya 3, untuk menentukan pemasok mana yang akan dipilih sebagai pemasok. Perusahaan juga harus melakukan monitoring terhadap kinerja pemasok dalam hal bagaimana ketepatan waktu pengiriman barang dari yang dijanjikan oleh pemasok, kemudian juga kualitas dari barang yang dikirim oleh pemasok. Setelah ditentukan pemasoknya yang akan dipilih untuk masuk barang, maka bagian pembelian akan membuat dokumen yang disebut dengan order pembelian atau purchase order. Order pembelian ini akan dikirimkan ke pemasok yang asli biasanya, kemudian salinannya dikirimkan ke bagian penerimaan untuk digunakan nanti ketika barang diterima dari pemasok. Namun demikian, seyogianya salinan order pembelian yang diberikan kepada bagian penerimaan barang hendaknya tidak dicantumkan berapa jumlah barang yang dipesan. Jika dicantumkan jumlah barang yang dipesan dan diketahui oleh bagian penerimaan, ditakutkan atau dikhawatirkan bagian penerimaan tidak mau lagi menghitung dengan tepat jumlah barang yang dikirim dari pemasok. Kemudian salinan order pembelian ini juga disimpan di bagian pembelian, di filing di bagian pembelian sebagai file. Berikut ini adalah berbagai keputusan penting yang ada dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah berapakah tingkatan optimal persediaan? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya tidak mudah karena perusahaan harus menentukan dengan cermat berapa jumlah persediaan yang optimal. Jika persediaan yang disimpan jumlahnya kurang optimal, maka ditakutkan akan terjadi out of stock, yaitu kondisi di mana ada permintaan dari pelanggan tetapi barangnya tidak tersedia. Ada biaya yang muncul dari out of stock. Yang pertama adalah perusahaan kehilangan penjualan dari pelanggan penjualan saat itu. Dan juga mungkin kehilangan penjualan potensial di masa depan dari pelanggan yang sama. Tapi terlalu banyak menyimpan persediaan juga menimbulkan biaya pemeliharaan persediaan atau carrying cost. Carrying cost-nya adalah berupa mungkin lebih besar gudang yang diperlukan untuk menyimpan barang, dan jika persediaan barang dagang tidak berputar, maka uang perusahaan kita sebut tidak bergerak atau mati di persediaan. Kita harus berpikir juga tentang opportunity cost. Kalau uang yang untuk beli persediaan tadi kita simpan dalam deposito misalnya, maka berapakah jumlah bunga yang harusnya didapat dari persediaan tersebut. Jadi harus benar-benar ditentukan berapa jumlah persediaan yang optimal. Kemudian yang kedua, ketika menentukan pemasok, perusahaan harus yakin bahwa pemasok yang dipilih itu dapat menyediakan barang dengan kualitas yang terbaik pada harga yang terbaik juga. Selain kualitas barang terbaik dan harga yang terbaik, juga dipastikan pemasok yang dipilih itu adalah pemasok yang andal. Pemasok yang bisa memenuhi permintaan pelanggan dan mengirimkan barangnya tepat pada waktunya, serta barang yang dikirim tidak ada yang rusak. Yang ketiga adalah bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dari logistik. Persediaan itu setiap hari akan masuk ke perusahaan dan keluar dari perusahaan juga. Oleh karena itu diperlukan teknologi informasi untuk dapat memonitor mutasi barang keluar dan masuk. Misalnya teknologi barcode ataupun RFID. Yang keempat adalah terkadang perusahaan pemasok juga menawarkan
diskon atau potongan harga jika perusahaan membayar lebih cepat dari yang ditentukan. Ingat kembali, syarat pembayaran 210N30, di mana perusahaan bisa mendapatkan diskon 2% dari pemasok jika membayar 10 hari setelah tanggal invoice, dan jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal invoice. Diskon 2% ini mungkin kita melihatnya kecil, tapi kalau kita lihat diskon 2% ini untuk 20 hari. Jadi kalau setahun itu ada 360 hari, berarti 2% kita kalikan dengan 18, berarti 36%. Jadi bisa kita lihat di sini, diskon tersebut ternyata nilainya besar. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin memanfaatkan diskon ini jika diberikan oleh pemasok. Terkadang juga saat ini, ketika kondisi bisnis lagi melesu dengan wabah corona ini, terkadang pemasok juga ingin mendapatkan uang kas dengan cepat. Oleh karena itu, kadangkala pemasok akan memberikan tambahan diskon jika perusahaan membeli secara tunai. Nah, ini pun mungkin perlu dimanfaatkan oleh perusahaan. Dengan dapatnya tambahan diskon tersebut, otomatis biaya pembelian persediaannya atau cost per unit persediaan itu semakin kecil. Dengan harga jual yang tetap, diharapkan profitnya bisa meningkat. Yang berikutnya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan arus kas. Jadi setiap hari selalu ada kas keluar dan ada kas masuk. Nah, pastikan perusahaan memiliki saldo kas yang memadai, yang satu dapat membayarkan semua tagihan-tagihan yang jatuh tempo, untuk juga juga membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang lain, operasional yang lain, dan kalaupun ada kelebihan kas yang tidak akan untuk membayarkan tagihan atau yang lain-lain, maka kelebihan kas tersebut seyogianya juga harus disimpan dalam rekening investasi perusahaan. Slide berikut ini memperlihatkan ancaman umum dan pengendalian yang ada untuk memitigasi ancaman umum ini. Yang ancaman yang pertama adalah master data yang tidak akurat dan sahih. Bayangkan jika perusahaan tidak dapat mengetahui sebenarnya berapa jumlah persediaan yang ada karena master datanya tidak akurat dan tidak sahih. Jadi ketika perusahaan merasa barang A itu nilainya jumlah persediaannya dianggap sedikit dengan melihat master data, maka kemudian perusahaan bisa saja langsung memesan barang kepada pemasok. Ketika barang dari pemasok datang, baru kemudian ketahuan bahwa ternyata barang A tersebut masih banyak. Nah, hal tersebut akan merugikan bagi perusahaan karena memesan barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Maka pengendaliannya adalah bisa pengendalian integritas dan dalam pemrosesan data dan pembatasan akses ke master data. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, merubah data persediaan yang ada di master data. Kemudian yang kedua adalah pengendalian yang pertama yang ketiga adalah mereview seluruh perubahan pada master data. Jika ada perubahan, direview siapa yang melakukan perubahan dan perubahannya itu apa yang dibuat. Ancaman yang kedua adalah pengungkapan informasi yang sensitif, yang tidak sah, yang tidak legal. Nah, ini berarti ingat selalu bahwa perusahaan juga memiliki pesaing dan ada informasi-informasi tertentu yang tidak boleh, informasi sensitif atau classified atau rahasia yang tidak boleh diperoleh oleh pesaingnya. Nah, pengendaliannya adalah adanya pengendalian atas akses informasi dalam bentuk misalnya informasi hard copy itu harus ditaruh di lemari yang dikunci, kuncinya dipegang oleh orang tertentu. Dan kalau dalam bentuk file di komputer, itu filenya harus dienkripsi, yang akan menyulitkan bagi orang yang ingin mengakses karena dia harus mengenkripsi data yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah ancamannya kehilangan atau rusaknya data. Nah, kalau ada yang rusak data ini, maka perusahaan harus melakukan backup secara reguler. Backup ini bisa ditempatkan di server atau juga sekarang dengan menggunakan jasa cloud computing. Kemudian juga harus memiliki namanya disaster recovery plan, rencana pemulihan atas bencana, misalnya banjir dan segala macam. Mungkin perusahaan memiliki pusat data yang tersebar di berbagai tempat. Masih ingat hot site dan cold site.
dan melakukan mirroring. Jadi kalau ada satu pusat data hilang, datanya masih ada tempat yang lain. Ancaman berikutnya adalah kinerja yang buruk. Nah, ini pengendaliannya adalah selalu dibuat, disiapkan, dan diterbitkan laporan manajerial yang menilai, mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Adapun langkah-langkah pemesanan barang, bahan baku, perlengkapan kantor, atau jasa adalah berikut ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, kapan barang tersebut yang dibutuhkan, dan berapa jumlah yang harus dibeli. Nah, dokumen sumbernya adalah permohonan pembelian atau purchase requisition dari departemen yang lain, dari inventory control, atau dari back order siklus pendapatan. Langkah berikutnya adalah memilih pemasok. Pemasok mana yang akan dipilih untuk memesan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pastikan bahwa pemasoknya adalah pemasok yang sudah terdaftar dan memiliki kinerja yang baik selama ini. Saat pemasok sudah ditentukan, maka bagian pembelian akan membuatkan dokumen namanya adalah purchase order atau order pembelian. Apa saja ancaman dan pengendalian apa yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut dalam kegiatan pemesanan barang dan jasa? Pertama adalah persediaan yang ada habis atau justru persediaan yang ada malah sangat berlebih. Kedua kondisi ini jelas saja merugikan bagi perusahaan. Kehabisan persediaan berarti tidak bisa melayani order dari pelanggan, berarti kehilangan penjualan. Kelebihan persediaan berarti jumlah persediaan menumpuk, uang perusahaan juga tertahan di persediaan, dan kalau persediaannya bertahan lama di gudang persediaan, ditakutkan persediaan tersebut akan usang dan tidak lagi memiliki nilai jual. Apa pengendaliannya? Perusahaan melakukan sistem pengendalian persediaan secara perpetual, di mana setiap penerimaan dan pengeluaran barang itu akan dicatat dan langsung memutakhirkan jumlah persediaan yang ada. Dengan sistem perpetual, perusahaan dapat mengetahui kapanpun tentang jumlah persediaan yang ada. Perusahaan juga bisa menggunakan teknologi barcode dan RFID untuk memonitor mutasi barang masuk dan barang keluar. Kemudian secara reguler dilakukan pemeriksaan fisik persediaan atau stok opnam dengan membandingkan antara jumlah yang tercatat dalam master data dengan jumlah yang ada secara fisik untuk mengetahui jika ada perbedaan terjadi karena apa. Kemudian ancaman kedua adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini adalah tidak ada bagian yang meminta persediaan tersebut atau persediaannya atau barangnya masih banyak tapi dibeli. Tentu saja ini merugikan bagi perusahaan karena pembelian persediaan berarti ada uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Jika barang tersebut tidak berputar, maka perusahaan tidak akan mendapatkan uang kas yang diperlukan untuk membayar hal-hal yang lain. Apa saja pengendaliannya? Pertama, tetap sistem persediaan perpetual. Kemudian kedua, permohonan pembelian itu harus direview dulu dan disetujui. Apakah benar barang yang diminta adalah barang yang persediaannya sudah mulai habis atau akan habis, dan memang itu barang yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah melakukan sentralisasi pengadaan atau pembelian barang. Hal ini sangat penting karena jika setiap bagian diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian, maka akan sangat sulit melakukan pengendalian apakah jumlah barang yang dipesan itu memang yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Kedua, sentralisasi ini memungkinkan perusahaan bisa membeli persediaan dalam jumlah yang banyak, sehingga perusahaan bisa meminta diskon atas pembelian barang yang banyak ini, yang membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Oke, ancaman ketiga adalah membeli barang pada harga yang lebih mahal dari seharusnya. Nah, ini sering terjadi.
perusahaan membeli barang pada harga yang lebih mahal, tapi harus dipahami ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi yang tidak normal, seperti saat ini misalnya, bisa saja membeli barang ternyata pada harga yang lebih mahal karena memang pasokannya terbatas. Jadi yang kita bahas di sini adalah kondisi normal, tapi perusahaan membeli barang pada harga yang lebih mahal. Pengendaliannya adalah perusahaan harus memiliki daftar harga dari setiap pemasok atau price list. Maka dengan memiliki price list, harga beli barang tidak boleh melebihi dari harga yang sudah ditentukan oleh pemasok. Kedua, kalau perusahaan belum memiliki pemasok atas barang yang dipesan, maka biasanya perusahaan akan melakukan competitive bidding, melakukan penawaran yang bersaing. Perusahaan akan mengirimkan request for proposal atau RFP ke calon pemasok dan pemasok akan memberikan penawaran. Akan dipilih penawaran dengan harga yang terbaik, juga dengan kualitas yang terbaik, dan pemasoknya dianggap andal. Yang ketiga, pengendalian adalah mereview order pembelian yang ada, apakah order pembelian sudah mencantumkan harga yang benar. Ancaman yang keempat adalah membeli barang dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, ini harus dipahami bahwa sebagai contoh, jika perusahaan membeli bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah, maka perusahaan tidak dapat mengharapkan barang jadi memiliki kualitas yang bagus. Jadi kalau bahan baku kualitasnya rendah, maka barang jadi pun kualitasnya pun akan rendah. Jika barang jadi kualitasnya rendah, maka terjadi ketidakpuasan dari pelanggan. Pelanggan yang tidak puas akan mengurungkan pembelian, atau justru dia akan berbicara ke teman-teman yang lain sebagai potensi pembeli agar tidak membeli barang dari perusahaan. Nah, bagaimana pengendaliannya? Yang pertama, gunakan pemasok yang memang sudah disetujui sebelumnya di perusahaan. Oke, yang kedua, review dan setujui pembelian dari pemasok baru. Jadi kalau pemasok baru, maka lakukan tadi competitive bidding. Kemudian monitor kualitas barang dari pemasok. Setiap barang diterima, maka harus dilihat bagaimana kualitasnya, apa yang rusak, berapa persen yang rusak. Ini harus disimpan datanya untuk perusahaan memonitor kinerja dari pemasok. Pemasok yang berulang-ulang tidak dapat memenuhi standar kualitas dari perusahaan, maka pemasok tersebut seyogianya harus dikeluarkan dari daftar pemasok. Ya, kemudian manajer pembelian harus bertanggung jawab atas barang yang dibeli di bawah standar kualitas. Jadi hal ini memaksa manajer pembelian untuk selalu membeli barang dengan kualitas yang terbaik pada harga juga yang terbaik. Ancaman berikutnya dalam aktivitas pemesanan barang atau jasa adalah pemasok yang tidak andal. Pemasok tidak andal di sini maksudnya adalah selalu terlambat barangnya datang dari pemasok. Jadi kalau misalnya pemasok menjanjikan 7 hari, maka barang diterima oleh perusahaan selalu di atas 7 hari dan tidak ada kondisi yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Nah, tentu saja hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena apabila bahan baku yang dipesan itu telat, maka perusahaan pun akan mengalami keterlambatan dalam produksi barang dan mungkin juga akan mengalami keterlambatan pengiriman barang kepada pelanggan. Keterlambatan ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Apa pengendalian yang harus dilakukan? Pertama adalah memonitor kinerja pemasok. Yang dimonitoring tadi adalah ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang yang dikirim, ketepatan atau keakuratan dari invoice yang dikirimkan. Yang keenam, membeli dari pemasok yang tidak resmi. Ancamannya adalah barang yang dikirim oleh pemasok tidak resmi ini besar kemungkinan adalah kualitasnya rendah dan ini akan mempengaruhi kualitas dari misalnya kalau itu bahan baku yang dibeli barang jadi yang akan dijual. Nah, pengendaliannya adalah membeli dari pemasok yang telah disetujui. Kalau ada pemasok baru, maka harus dibuatkan tadi request for proposal, dikirimkan ke misalnya 3 calon pemasok baru, dan kemudian dipilih dan disetujui pemasok mana yang akan dipilih. Ancaman yang terakhir, ini ancaman yang
lumrah atau umum yang terjadi di perusahaan di Indonesia, sehingga menyebabkan yang disebut dengan bagian pembelian atau logistik adalah bagian yang basah, adalah kickback atau uang yang diberikan oleh pemasok ke bagian pembelian. Mengapa pemasok memberikan uang ini? Pemasok mengharapkan adanya pembelian dari perusahaan. Oleh karena itu, terkadang pemasok melakukan tindakan yang tidak beretika ini dengan menawarkan dalam bentuk apapun, bisa uang atau kenikmatan yang lain kepada bagian pembelian. Nah, hal ini buruknya bagi perusahaan adalah jika bagian pembelian menentukan pemasok berdasarkan kickback yang dia terima, bukan dari kualitas barang yang dipesan, maka kalau barangnya berupa bahan baku, sekali lagi, bahan baku yang buruk kualitasnya akan menghasilkan persediaan barang jadi yang buruk. Persediaan barang jadi yang buruk kalau diterima oleh pelanggan, pelanggannya tidak puas, maka perusahaan bisa mengalami kehilangan pelanggan di masa depan. Pelanggan adalah alasan keberadaan perusahaan. Tanpa ada pelanggan, perusahaan tidak bisa beroperasi. Bagaimana pengendaliannya? Pertama, yakinkan petugas di bagian pembelian ini adalah petugas yang jujur. Bagaimana caranya? Inilah memang sulit, tapi harus dicari pribadi-pribadi yang jujur dan beretika. Yang kedua, audit atas pemasok. Kalau pemasok melakukan kickback ini, maka siogianya perusahaan harus mencoret pemasok tersebut. Hal ini pernah saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang mengalami kesulitan, perusahaan maksudnya sedang mengalami kesulitan cash flow, kemudian ada pemasok yang mendengar hal tersebut dan mengirimkan uang ke saya. Maka uang tersebut saya tolak dan pemasok tersebut saya coret karena saya takutkan adalah pemasok tersebut ke depannya akan memberikan kickback dan kickback tersebut bisa mempengaruhi objektivitas dari bagian pembelian dalam menentukan pemasok. Kemudian perusahaan juga harus membuat kode etik di perusahaan yang melarang semua pegawai, khususnya bagian pembelian, untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun. Ini biasanya kalau di hari raya, perusahaan seringkali membuat iklan di media massa yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima bingkisan atau apapun dari pemasok. Yang ketiga, harus ada rotasi pekerjaan, tidak boleh ada satu orang bagian pembelian yang dari awal dia terus yang melakukan tugas pembelian ini, penentuan pemasoknya segala macam, tapi harus dirotasi dan pegawai tersebut harus dipaksa mengambil cuti. Tidak boleh tidak mengambil cuti. Kenapa harus mengambil cuti? Ketika pegawai ini cuti, maka pegawai tersebut akan digantikan oleh orang lain dan orang lain bisa dianggap sebagai salah satu pengendalian. Dia bisa melihat kalau ternyata ada pekerjaan dari pegawai yang cuti ini yang patut diduga merupakan penipuan. Kemudian juga melakukan fakta integritas kepada pemasok. Pemasok harus menandatangani fakta integritas bahwa dia tidak akan melakukan kickback dalam bentuk apapun ke bagian pembelian. Proses berikutnya adalah penerimaan barang. Jadi saat barang datang dari pemasok, maka barang tersebut harus diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan ini dilakukan oleh orang yang berbeda dari yang melakukan pemesanan. Jadi harus ada pemisahan tugas antara petugas yang memesan barang dan petugas yang menerima barang. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan dalam pembelian barang. Nah, barang tersebut yang diterima kemudian diperiksa apa barang yang diperoleh, yang diterima, kemudian berapa banyak barang yang diterima, dan bagaimana kualitas dari barang yang diterima. Apakah ada yang misalnya pecah atau rusak. Nah, kemudian petugas penerimaan ini harus membuat laporan penerimaan barang dari pemasok. Yang harus diperhatikan,
petugas yang menerima barang ini sebaiknya tidak mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya dipesan. Jadi dia hanya menuliskan barang yang diterima tanpa perlu mengetahui tentang apa barang yang dipesan, berapa jumlah barang yang dipesan, atau kualitasnya seperti apa. Mengapa demikian? Karena jika dia mengetahui berapa jumlah barang yang dipesan, jika barang yang dipesan lebih dari jika barang yang diterima lebih dari yang dipesan, maka kemudian mungkin oleh petugas tersebut barang tersebut diambil untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang harus membayarnya. Apa saja ancaman dan pengendalian yang ada untuk memitigasi ancaman tersebut pada proses penerimaan barang? Ancaman yang pertama adalah menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah di sini harus ada otorisasi atas order pembelian sebelum barang diterima. Jadi bagian penerimaan barang hanya akan menerima barang yang memang ada purchase order yang telah disetujui. Jika tidak ada, maka barang tersebut dikirim kembali kepada pemasok. Yang kedua, ancamannya adalah bagian penerimaan barang salah menghitung barang. Jumlah barang yang dihitung salah atau justru malah tidak dilakukan penghitungan. Nah, tentu saja ini ancaman yang ada di bagian penerimaan barang. Apa pengendaliannya? Pertama adalah penggunaan barcode atau RFID dalam memonitoring barang yang diterima, menghitung barang yang diterima. Kedua, setelah melakukan penghitungan dan pengecekan atas kualitas dari barang yang diterima, bagian penerimaan harus membuat namanya laporan penerimaan barang dan bagian penerimaan membubuhkan tanda tangannya bahwa barang memang telah diperiksa unit dan kualitasnya. Yang ketiga, salinan purchase order yang diberikan ke bagian penerimaan, seyogianya tidak mencantumkan jumlah barang yang dibeli, kuantitas maupun jenis barangnya. Hal ini untuk agar bagian penerimaan memang benar-benar menghitung dari barang yang diterima. Di nomor 1 dan 2, kita melihat ancaman dan pengendalian dari pembelian barang fisik. Bagaimana kalau dalam bentuk jasa? Nah, ini ada ancamannya adalah jasa tidak dikerjakan sebetulnya, tapi perusahaan harus membayar. Apa pengendaliannya? Bisa melakukan pengendalian secara fisik, dalam artian kalau misalnya jasa pengecatan gedung kantor, maka kita bisa lihat bahwa gedung kantor catnya sudah baru. Jadi memang agak sulit untuk jasa ini. Yang keempat, ancamannya adalah adanya pencurian persediaan. Jadi barang yang diterima dicuri oleh bagian penerimaan ini bisa, atau ditempatkan bukan di tempat yang aman sebelum ke bagian gudang, dan bisa juga terjadi pencurian. Yang pertama adalah akses ke fisik persediaan harus dibatasi. Jadi hanya bagian penerimaan yang boleh menghitung dan menyimpan persediaan sebelum dikirimkan ke gudang persediaan. Kemudian dokumentasikan semua pemindahan persediaan. Jadi barang yang diterima dari pemasok dibuatkan laporan penerimaan, kemudian dikirimkan ke gudang persediaan. Nah, dokumen yang dikirim adalah laporan penerimaan barang. Dari laporan penerimaan barang tersebut, gudang akan menghitung dan gudang akan membuat dokumentasi laporan penerimaan barang. Jadi, nanti ketika ada yang tidak tepat, maka tinggal direkonsiliasikan dua dokumen tersebut. Yang keempat, harus ada pemisahan tugas antara yang memesan barang, yang menerima barang, dan yang menyimpan barang. Itu harus dilakukan oleh fungsi yang berbeda. Jika tiga-tiganya dilakukan dalam satu fungsi, maka besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan atas persediaan. Setelah barang diterima dari pemasok, dihitung barangnya, dibuatkan laporan penerimaan barang, dan dikirimkan barang tersebut ke gudang persediaan, maka langkah berikutnya adalah menyetujui tagihan dari pemasok dan pengeluaran kas. Yang pertama adalah membandingkan tagihan dari pemasok dengan dokumen yang lain
untuk memastikan bahwa tagihan yang diberikan oleh pemasok ini benar atas barang yang memang dipesan oleh perusahaan dan benar barangnya telah diterima. Jadi dicek nanti jumlah apa saja barang-barang yang dipesan, untuk masing-masing barang tersebut berapa jumlahnya. Jika nilai yang ada di tagihan itu sudah sama dengan yang barang yang diterima dan sudah sama juga dengan barang yang dipesan, maka tagihan tersebut dapat disetujui. Ada cara yang lebih mudah sebetulnya. Jadi ketika bagian pembelian memasukkan berapa barang yang diorder, barang dan kuantitasnya ke dalam database perusahaan. Kemudian nanti ketika barang diterima, diperiksa, dihitung oleh bagian penerimaan kemudian juga menginput data tersebut ke database perusahaan. Maka apabila data yang diinput oleh bagian penerimaan dan bagian pemesanan pembelian itu sama, maka tidak diperlukan lagi sebetulnya invoice diperiksa lagi dari pemasok, tapi perusahaan juga langsung bisa melakukan perintah pembayaran atas kepada pemasok tersebut. Oke, kemudian setelah dibandingkan ketiga dokumen tadi dan sudah tepat, maka kemudian tagihan disetujui untuk dibayar dan dokumen sumbernya adalah voucher pengeluaran. Setelah disetujui, maka kemudian pemasok dibayar. Ada berbagai cara, bisa dibayar menggunakan cek, menggunakan giro, menggunakan cash misalnya, atau melakukan electronic fund transfer. Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian atas aktivitas menyetujui tagihan pemasok. Ancaman yang pertama adalah kesalahan dalam tagihan pelanggan. Jadi pelanggan bisa saja dia menagihkan dalam kuantitas yang lebih banyak dari yang dipesan, atau harga yang diberikan juga berbeda, atau malah justru menagih atas barang yang tidak diterima atau dipesan oleh perusahaan. Pengendaliannya adalah tadi verifikasi keakuratan tagihan, jadi melakukan rekonsiliasi atau perbandingan antara invoice dari pelanggan, purchase order dari bagian pembelian, dan receiving report dari bagian penerimaan. Kemudian batasi akses ke master data pemasok. Jadi hanya orang tertentu yang bisa melakukan perubahan terhadap master data pemasok. Yang berikutnya adalah kesalahan dalam memposting ke buku besar buku pembantu utang dagang. Jadi ada akun utang dagang di buku besar dan juga ada buku besar pembantu utang dagang yang merupakan rincian dari utang dagang yang ada di buku besar. Di buku besar pembantu utang dagang itu, atau kita sebut kadang-kadang sebagai kartu utang, setiap satu kartu utang untuk satu pemasok. Pengendaliannya adalah data entry edit control, ini yang ada dalam di sistem perusahaan. Kemudian secara periodik lakukan rekonsiliasi untuk untuk melihat kesamaan antara saldo akun utang dagang di buku besar dengan keseluruhan saldo dari buku besar pembantu utang dagang. Jika tidak sama, maka berarti ada kesalahan dan itu harus ditelusuri. Berikutnya, apa saja ancaman dan pengendalian dalam aktivitas pengeluaran kas? Ancaman yang pertama adalah gagal memperoleh diskon. Tadi sudah dijelaskan di awal, terkadang pemasok memberikan semacam insentif kepada perusahaan untuk membayar lebih cepat dengan memberikan tambahan diskon. Tambahan diskon ini seyogianya harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk diambil. Nah, terkadang ini tidak diambil karena mungkin satu, memang karena tidak ada uang yang tersedia. Yang kedua, terlambat untuk mengetahui, atau ketika periode diskon sudah berakhir baru perusahaan ingin melakukan pembayaran. Maka pengendaliannya adalah tagihan dari pemasok disimpan, misalnya kalau secara fisik tagihannya ditaruh di lemari file berdasarkan jatuh tempo periode diskon. Jadi ketika nanti tanggal jatuh tempo periode diskonnya terjadi, maka diambil file tersebut, kemudian dilakukan proses pembayaran agar mendapatkan diskon. Yang kedua,
Ancamannya adalah membayar barang yang tidak diterima. Nah, ini perusahaan harus membayar barang yang sudah tidak diterima. Yang lebih parah lagi kalau barang ini ternyata diterima oleh karyawan perusahaan. Nah, apa yang dilakukan pengendaliannya? Membandingkan tagihan dengan dokumen pendukung. Jadi, yang dibayar itu adalah memang ada tagihannya dari pemasok, ada order pembeliannya dari perusahaan, dan ada laporan penerimaan barang di perusahaan. Kalau tidak ada, maka tagihan tersebut tidak bisa dibayarkan. Yang ketiga ancamannya adalah double payment atau pembayaran ganda. Dalam hal ini biasanya hanya membayarkan tagihan yang asli dan ketika sudah dibayarkan tagihan tersebut distempel dengan tulisan paid dan tanggal berapa untuk memastikan bahwa tagihan tersebut sudah dibayar. Jadi ketika ada permohonan pembayaran lagi dan bukan dari dokumen aslinya tidak akan dipenuhi. Yang keempat adalah kas adalah aset yang paling rentan untuk dicuri. Kenapa? Karena kas adalah aset yang paling liquid di perusahaan. Dan memang sangat rentan dicuri, oleh karena itu perlu berbagai kebijakan yang harus dilakukan. Pengendaliannya misalnya adalah buku cek disimpan dengan baik, kemudian pengeluaran yang sifatnya kecil, yang nilainya kecil bisa menggunakan kas kecil atau petty cash, sedangkan pengeluaran yang besar itu dibayar tidak dengan cash tapi dengan transfer maupun melakukan cek. Oleh karena itu buku cek harus disimpan dengan baik dan hanya satu orang yang bertanggung jawab terhadap buku cek tersebut. Kemudian ada pemisahan tugas antara yang membayarkan tagihan, yang mencatat tagihan, yang memesan dan yang menyimpan barang. Itu harus ada. Kalau antara yang mencatat ke buku besar dan yang melakukan pembayaran itu orang yang sama, besar kemungkinan akan terjadi pencurian kas. Ancaman yang kelima adalah perubahan nilai pada cek. Saya sendiri pernah mendengar ada semacam kasus di satu perusahaan di mana perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sebetulnya sangat sederhana sekali kasusnya. Jadi pimpinannya bagian keuangan tidak lengkap dalam menulis cek. Misalnya menulis 10.500.000 dia kurang rupiahnya. Tidak mencantumkan rupiahnya. Maka oleh bagian yang melakukan membawa cek tersebut ke bank, ditambahkanlah oleh dia, entah bagaimana caranya, jadi cek tersebut bukan 10.500.000 tapi misalnya 10.525.000 misalnya. Nah, dan ini terjadi secara reguler, terus-menerus, dan dalam waktu 2 atau 3 tahun, kerugian perusahaan sebesar ratusan juta. Dan si karyawannya kemudian pasang badan, dia tidak bisa mengembalikan dan dipecat, dan saya tidak tahu apakah kemudian dibawa kasusnya ke kepolisian atau tidak. Nah, oleh karena itu ketika menulis cek, pastikan semuanya sudah lengkap dan atau menggunakan kertas atau tinta khusus. Jadi ketika dia ditambahkan dan dia tidak menggunakan tinta khusus, maka tidak bisa diterima oleh bank. Yang terakhir adalah ancamannya berupa permasalahan arus kas. Ketika uang kas lebih banyak keluar daripada uang masuk, maka perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan likuiditas. Maka yang dilakukan adalah biasanya membuat semacam anggaran kas untuk memperkirakan kapan perusahaan akan mengalami kekurangan likuiditas dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah meminjam dan sebagainya. Atau juga terkadang perusahaan pada waktu tertentu akan mengalami kelebihan likuiditas. Nah, itu kemudian harus ditentukan kelebihan uang kas tersebut harus disimpan di mana. Demikian materi tentang siklus pendapatan ini sudah berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.